berhalangan hadir pada hari ini bisa menyimak begitu rekamannya melalui rekaman yang nanti akan diupload di media sosial kita. Insyaallah kita akan mulai ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan maimanihim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan izinnya kita dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi pemilihan mata pelajaran SMA pada fase F dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ayah bunda yang kami hormati, terima kasih sudah berkenan bergabung dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran manajemen dan seluruh guru yang turut mendampingi kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, ayah bunda izinkan saya Dede Indra sebagai pembawa acara pada kegiatan sosialisasi ini, insya Allah akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir, begitu ya. Ayah Bunda, sebagaimana kita ketahui dalam implementasi kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, peserta didik kita diberikan ruang untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, serta rencana studi dan karir di masa depan. Ananda kita hari ini sedang berada pada fase E, begitu ya, kelas 10, dan sebentar lagi masuk ke kelas 11 akan masuk ke dalam fase F. Ini merupakan fase pendalaman yang menentukan arah akademik sekaligus pijakan menuju perguruan tinggi maupun dunia kerja nantinya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini akan sangat menjadi penting, Ayah Bunda, agar setiap keputusan yang diambil oleh Ayah Bunda beserta Ananda benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang, data yang objektif, dan pemahaman yang utuh. Begitu. Baiklah, Ayah Bunda, saya sampaikan urutan susunan kegiatan pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua insya Allah akan ada sambutan, yang ketiga pemaparan kebijakan kurikulum atau paparan roadmap kelas 10, begitu ya. Yang keempatnya akan ada mekanisme pemilihan mata pelajaran pilihan, dan ada penjelasan alur teknis dan timeline pengisian formulir yang nanti akan disampaikan oleh tim BK. Sekaligus juga ada diskusi atau sesi tanya jawab dan terakhir penutup ya Ibu Bunda ya. Baik Ibu Bunda, mari pertama-tama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih sempurnanya lagi keberkahan yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ruslan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan pada Zoom meeting kali ini kita sama-sama untuk membaca surat dalam Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya baca surat Al-Insyirah ini mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran dalam menjalankan aktivitas pada pagi kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustadz Ruslan. Semoga Allah senantiasa banyak memberikan pertolongan untuk kita semua. Begitu ya. Ayah Bunda yang kami hormati, berikutnya insya Allah kita akan menyimak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Kamila, kami persilahkan. Cek. Baik, Pak Dede, suara saya terdengar dengan baik, jelas. Jelas, Bu. Ya. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak Ayah Bunda semuanya, khususnya Ayah Bunda kelas 10 yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Mohon maaf sebelumnya jika memang informasinya cukup mendadak, baru kemarin tersampaikan untuk sosialisasi di pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kehusyuan, tidak mengurangi kehikmatan kegiatan untuk di pagi hari ini. Izin Ayah Bunda semuanya untuk mewakili dari Bapak Kepala Sekolah. Nanti ini bukan sambutan, menginformasikan saja. Ada beberapa hal-hal yang akan menjadi penguatan khususnya untuk ayah bunda yang ananda santrinya ada di kelas 10. Kemudian nanti langsung dilanjut saja ya Pak Dede, izin nanti akan langsung digabungkan dengan paparan selanjutnya. Paparan selanjutnya terkait dengan roadmap, kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang dari sekolah untuk pemilihan mata pelajaran peminatan khususnya untuk di kelas 10 ini. Baik, Ayah Bunda semuanya, seperti yang tadi Pak Dede Indra sudah sampaikan, Ananda sekarang sudah ada di fase E di kelas 10. Nah, di mana di fase E itu kalau menurut kurikulum Merdeka itu adalah fase-fase transisi ya. Fase di mana di kelas 9 atau fase D itu menuju ke fase F. Makanya kenapa kalau melihat muatan dari mata pelajaran itu semua mata pelajaran di kelas 10 ini dipelajari. Nah, jadi anak-anak kelas 10 ini sedang menjajaki apakah memang minat dan bakatnya, apakah memang jurusan atau prodi yang cita-cita yang diharapkan oleh ayah bunda dan orang tua itu kira-kira hawanya ini seperti apa gitu ya. Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya direncanakan, apakah nanti memang akan berubah. Nah, itu dijajakinya pada saat di kelas 10 atau pada saat fase E ini. Nah, kemudian makanya bisa disebut fase E ini adalah fase yang betul-betul sibuk ya, karena dari muatan mata pelajarannya banyak gitu. Kemudian waktunya memang cukup sempit karena Ananda, apalagi Anandanya boarding gitu ya. Jadi mudah-mudahan ada sisa waktu beberapa bulan ini bisa dipergunakan oleh Anandanya untuk bisa menjajaki dan bisa memperdalam apa-apa yang memang sudah direncanakan untuk nanti di kelas 11 dan kelas 12. Nah, beralih nanti di semester depan itu di semester 3 masuk ke fase F, masuk ke kelas 11 di mana ke kelas 11 ini sudah masuk ke dalam fasenya fase pendalaman. Jadi muatan-muatan mata pelajarannya pun sudah muatan mata pelajaran yang mendalam, materinya pun sudah mendalam. Kami berharap sekolah sangat berharap mudah-mudahan ayah dan bunda terutama Ananda ini bisa memilih mata pelajaran peminatan yang sangat sesuai dengan karirnya nanti ke depan. Apakah itu nanti prodi atau jurusan yang memang akan dipilihnya ataupun yang sesuai dengan cita-cita ataupun harapan dari kedua orang tua. Nah, ini penentuan hari ini itu apa yang akan kami sampaikan disosialisasikan itu bukan hanya penentuan untuk 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi ini untuk jangka panjang ya ayah dan bunda. Jadi mudah-mudahan bukan hanya Oh, Kamis difikirkan sih besok berarti.
bukan hanya difikirkan untuk 1 tahun kelas 11 atau kelas 12, yang penting selesai dulu SMA-nya, nanti kuliahnya ya sudah gimana nanti. Tapi memang sudah betul-betul difikirkan jangka panjang, karena nanti di kelas 12 itu Ananda akan menghadapi TKA, tes kompetensi akademik, di mana tes kompetensi akademik ini Ananda akan memilih dua mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan menu mata pelajaran pilihan peminatannya atau ya, mata pelajaran peminatannya. Jadi kalau sangat-sangat diharapkan dan sangat disarankan, mudah-mudahan dari sekarang sudah terjurus dan nanti ke depannya itu sudah dengan mudah Ananda bisa memilih dua mata pelajarannya. Dan dikabarkan ini suratnya juga sudah keluar dari Permendikbudnya, sudah diluncurkan sekitar 1 bulan yang lalu. Itu AN atau Asesmen Nasional yang biasa itu dilaksanakan di kelas 11. Nah, maka untuk tahun depan, tahun ajaran 2026-2027, itu akan menjadi pilot project ANBK, itu akan dilaksanakannya di kelas 12. Nah, maka dari itu cukup sibuk ya, nanti Ananda kelas 12 itu akan melaksanakan AN, kemudian akan melaksanakan TKA, kemudian akan mempersiapkan juga untuk UTBK atau untuk perguruan tinggi. Maka nampaknya bukan lagi menjadi hal yang harus santai, bukan lagi menjadi hal yang harus ya sudahlah gimana nanti, tapi nanti gimana. Jadi mudah-mudahan ayah dan bunda itu bisa memberikan dukungan, bisa memberikan saran, bisa memberikan kalaupun misalnya memang butuh bantuan konsultasi bersama dengan BK, insya Allah kami siap untuk melayani, dan mudah-mudahan memang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan untuk Ananda kelas 10 yang nanti akan masuk ke kelas 11, diharapkan untuk sangat serius menghadapi kelas 11 ini, karena kalau dilihat dari waktu itu di kelas 11 nampaknya memang akan memuat sangat banyak muatan mata pelajaran, sehingga kelas 12 itu sudah tidak dibebankan lagi untuk membahas materi-materi yang ada di capaian pembelajaran. Jadi kelas 12 itu sudah fokus untuk persiapan TKA, fokus untuk persiapan ANBK, fokus untuk persiapan UTBK. Nah, jadi untuk persiapan-persiapan UTBK-nya atau persiapan menuju ke PTN, PTLN, PTS, nah itu seperti apa? Nah, yang sebelumnya memang itu dipersiapkannya di semester 5 atau di kelas 12, dan kelas semester 5 dan semester 6, kelas 12 full gitu ya. Nah, maka bisa jadi untuk angkatan kelas 10 ini itu akan mundur. Jadi nanti pada saat kelas 11 semester 2 atau semester 4 itu Ananda sudah mulai untuk mempersiapkan UTBK atau untuk mempersiapkan ke PTN gitu ya, untuk mempersiapkan menuju ke perguruan tinggi bersama dengan bimbel-bimbelnya, bersama dengan guru-guru internal yang ada di sini. Begitu mungkin ayah dan bunda semuanya. Dan untuk pemilihan mata pelajaran peminatannya, izin untuk mengirim bukan mengirimkan, untuk izin untuk share screen. Sudah muncul mudah-mudahan. Baik ayah dan bunda. Nah, kalau tadi sebetulnya sudah tersinggungnya cukup singkat ya. Nah, kalau sekarang sudah terlihat bahwa cukup panjang perjalanan Ananda Santri dari kelas 10 sampai kelas 12, banyak yang harus dilalui, dan sekarang posisi Ananda kelas 10 itu sudah berada di ujung ya, berada di ujung semester 2. Nah, sekarang itu sudah ada di area ini, di area life skill. Nah, sebentar lagi Ananda kelas 10 itu akan masuk ke kelas 11,
di mana kelas 11 itu sangat banyak kegiatan-kegiatan yang di luar intrakurikuler atau di luar jam KBM-nya. Di antaranya kemarin sudah Ayah dan Bunda sudah menyaksikan sendiri ada DTSF atau Darut Tauhid Festival. Kemudian yang kedua sebelumnya itu ada Genpres, ada DT Festiv, Darut Tauhid Champion gitu ya, ada lomba-lomba yang memang yang menjadi panitianya itu adalah kelas 11. Kemudian di kelas 11 juga ada Ghost to Campus. Kemudian di kelas 11 pun sedang aktif-aktifnya untuk masuk sedang aktif-aktifnya untuk masuk ke dalam organisasi. Organisasinya namanya adalah OSBT. Mohon maaf. Nah, maka dari itu dengan banyaknya kegiatan yang memang di luar intrakurikuler, mohon bantuannya dari Ayah dan Bunda, mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan Ananda masih bisa tetap untuk fokus, terutama fokusnya adalah di kelas 11 ini waktunya hanya 1 tahun, tapi banyak sekali kegiatan baik itu intra maupun ekstrakurikuler maupun itu kokurikuler juga yang berada di pengasuhan, hafalan gitu ya, kemudian dengan halakoh-halakohnya. Nah, mudah-mudahan masih bisa terus berada di jalannya, berada di tracknya. Saling mengingatkan dari Ayah dan Bunda dan kerjasamanya biar nanti sama-sama berada di finish dengan waktu yang sama dan dengan targetnya yang sesuai dengan rencana. Kemudian untuk untuk mata pelajaran peminatan ini ada dibagi menjadi dua. Jadi di fase F ini sekarang sudah ada 2 mata pelajaran. Ada yang disebut dengan mata pelajaran wajib dan ada yang disebut dengan mata pelajaran peminatan. Untuk mata pelajaran wajib itu ada 9 mata pelajaran. Ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, PJOK, Sejarah, SBK, dan Bahasa Arab. Nah, untuk Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris biasanya disebutnya wajib ya. Jadi disebut kalau nanti di mata pelajaran atau di jadwal, itu disebutnya matematika wajib. Karena nanti untuk 3 mata pelajaran ini ada mata pelajaran tingkat lanjut atau biasanya suka disingkat dengan TL. Nah, untuk mata pelajaran pilihannya kalau di kelompok IPA ada 4 mata pelajaran, kemudian di kelompok di PS ada 4 mata pelajaran juga, kemudian di prakarya itu ada 2 mata pelajaran pilihan dan di bahasa ada 2 mata pelajaran pilihan. Ini berdasarkan Capman dan berdasarkan Permen ya. Untuk mata pelajaran wajib ataupun peminatan. Nah, kemudian untuk di SMA Darut Tauhid ini setelah melalui pertimbangan dan kemudian ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan juga, baik itu dari tingkat sarana, kemudian ada ketersediaan sarana dan ketersediaan pendidik juga. Nah, maka setelah dilakukan survei, kemudian setelah dilakukan konsultasi awal bersama dengan Ananda Santri, itu sudah terhimpun 3 menu. Sudah terhimpun 3 menu ini akan dijadikan kalau terlihat dari jumlah santri yang memilih menu tersebut akan dijadikan ke dalam 3 kelas. Nah, yaitu adalah ada menu Saintek, kemudian ada menu Sosum, dan ada menu entrepreneur ya, atau biasa disebut dengan menu bisnis. Nah, untuk menu ini, untuk Saintek, itu menunya mata pelajaran pilihannya atau mata pelajaran peminatannya itu adalah ada fisika, kimia, biologi, dan matematika TL dengan jumlah santri yang memilih untuk masuk ke jurusan ini adalah 43 santri. Kemudian untuk yang soshum ada 4 mata pelajaran peminatan juga. Dan untuk bisnis juga ada 4 mata pelajaran peminatan. Ada ekonomi, ada bahasa Indonesia TL, ada bahasa Inggris TL, dan ada matematika TL dengan 11 santri.
Nah, kemudian untuk di tahun ini, jadi dari Kepmen itu diperbolehkan Ananda Santri itu peminatannya 4 sampai 5 mata pelajaran. Nah, untuk peminatannya itu memang diplotkan adalah 4 mata pelajaran. Tapi untuk satu mata pelajaran, jadi ini tuh satu mata pelajaran peminatan, namun kita jadikan itu sebagai wajib karena zamannya memang sudah era zamannya eh, AI, kemudian betul-betul harus melek dengan teknologi, maka untuk seluruh menu untuk seluruh jurusan itu diberikan satu mata pelajaran peminatan yang wajib, yaitu adalah informatika. Jadi mau masuk menu yang manapun akan ketemu dengan mata pelajaran peminatan informatika. Nah, ini yang ada di Kepmennya untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang mendukung pada saat nanti masuk ke PT ya, ke perguruan tinggi. Jadi program-program ya mata pelajaran yang mendukung program studi pada saat nanti anandanya mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya nanti ternyata akan memilih menu saintek, kira-kira ini cocoknya untuk prodi atau jurusan apa saja. Nah, bisa dilihat ya Ayah dan Bunda bahwa untuk yang saintek itu jurusannya lebih banyak kepada teknik dan kesehatan. Kemudian untuk yang soshum, nah itu jurusannya atau prodinya itu lebih kepada sosial, kemudian budaya, kemudian eh, ekonomi, akuntansi gitu ya, psikologi juga, sama pendidikan. Dan yang terakhir untuk yang bisnis. Nah, untuk bisnis ini kebanyakannya memang ke area manajemen ya, prodi-prodi manajemen, kemudian prodi yang berbau akuntansi bisnis, kemudian eh, ada yang misalnya mau masuk tata boga, tata busana, perhotelan, nah itu juga bisa masuk ke area yang bisnis atau entrepreneur. Nah, kemudian yang terakhir ini Ayah Bunda izin menginformasikan, nanti akan diinformasikan lebih lanjut juga oleh Bu Desi terkait dengan proses bagaimana akhirnya kami menginterpretasikan apa yang sudah dikonsultasikan dengan Ananda Santri dan dengan wali kelas. Nah, itu ada lanjutannya setelah itu. Nah, lanjutannya adalah konsultasi bersama dengan BK. Untuk jadwalnya ini boleh dicatat ya Ayah dan Bunda biar kita sama-sama memudahkan bersama-sama. Nah, untuk konsultasi dengan guru BK itu di bulan April. Untuk kelas 10.1 dan kelas 10.2 itu di tanggal 6 sampai tanggal 14 April dan untuk 10.3 di tanggal 20 sampai 28 April. Nah, sedangkan nanti setelah itu, setelah konsultasi, setelah diskusi panjang bersama Anandanya dan sudah memutuskan apakah memang akan tetap dengan jurusan yang sekarang sudah diinterpretasikan atau akan berubah. Nah, silahkan nanti kami akan mengirimkan link untuk diisi oleh Ayah dan Bunda. Itu batas waktunya itu adalah 30 April sampai 12 Mei. Dan ini harapannya tidak berubah lagi ya. Jadi cukup satu kali saja pengisian linknya. Kemudian nanti yang paling terakhir adalah pada saat grouping. Grouping di kelas 11. Jadi nanti kami akan membuat grouping sesuai dengan batas pengisian link, sesuai dengan link yang sudah diisi oleh Ayah dan Bunda di tanggal 2 Juni. Nah, kemudian nanti Ananda Santri akan masuk itu di bulan Juli ya, masuk di semester selanjutnya itu di bulan Juli di kelas 11 dengan grouping yang sudah dibuat. Nah, kemudian Ananda Santri akan diberikan waktu kurang lebih 40 hari sampai dengan 31 Agustus untuk
merasakan bagaimana ada di kelas tersebut dengan mata pelajaran peminatan yang sudah dipilih. Dan kami hanya memberikan 40 hari. Barangkali nanti ada ananda santri yang berubah pikiran untuk merubah mata pelajaran peminatannya. Setelah 40 hari itu berlalu, mohon maaf, jadi tidak akan ada perubahan-perubahan lagi dan sudah ditetapkan sampai kelas 12 kelasnya atau teman-temannya dan mata pelajaran peminatannya tidak akan berubah. Jadi mohon mohon diingat, mohon dicatat ayah dan bunda semuanya, mudah-mudahan sama-sama sama-sama memberikan kemudahan, kemudian nanti sama-sama ini betul-betul difikirkan dengan matang, karena memang kita juga bukan berkejaran dengan waktu, tapi dengan waktu yang diberikan cukup lumayan, sekitar ada 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulan ke depan. Mudah-mudahan ini bisa efektif dan efisien untuk memberikan keleluasaan kepada ayah dan bunda untuk bisa berdiskusi dengan Ananda dan berkonsultasi dengan guru BK. Terima kasih banyak ayah dan bunda semuanya. Untuk yang terakhir, ini tadi sudah tersinggung bahwa untuk kalau kami di sini disebutnya adalah PESAT, program sukses akhir tahun. Itu untuk Ananda santri yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu akan diberikan persiapan-persiapan dan persiapan itu akan dimulai dari semester 4. Jadi semester 4 itu kita akan fokus untuk penuntasan kelas 12, kemudian akan nyicil untuk karya tulis ilmiah, kemudian akan persiapan menuju ke perguruan tinggi dengan bimbel-bimbelnya itu. Kemudian nanti semester 5 akan fokus dengan TKA dan akan fokus dengan UTBK biar nanti semester 6 sudah betul-betul siap untuk semester 6 sebetulnya ada super intensif tapi betul-betul sudah siap untuk tes, sudah betul-betul siap untuk ujian karena di semester 6 ada ujian sekolah juga yang memang harus dipersiapkan oleh Ananda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak ayah dan bunda, ini sebagai informasi saja. Untuk tahun 2025 kemarin ada 57 dari 78 santri yang masuk ke PTN khususnya, jadi sekitar 87,7% anak-anak santrinya bisa masuk ke PTN dengan persiapan yang memang sudah dipersiapkan oleh sekolah, karena nanti untuk bimbel itu memang sekolah sudah memberikan, insya Allah sekolah akan memberikan pelayanan untuk seluruh santri kelas 10 ya, untuk nanti kelas 10 yang akan masuk ke kelas 12 yang memang nanti akan dimulainya dari kelas 11. Insya Allah jangan khawatir. Nah, kalau misalnya, dan memang bimbel ini insya Allah sudah terkoreksi, sudah tervalidasi, yang memang masuk ke SMA Darut Tauhid itu sudah 2 tahun ini ada 2 bimbel yang masuk, dan nanti untuk ke depannya akan terevaluasi dan akan tervalidasi apakah memang akan sama di bimbel tersebut atau akan menggunakan bimbel yang lain. Itu bergantung kepada karakter ananda santri, kemudian tergantung minat dan bakat yang memang nanti ke depannya akan seperti apa, dan bergantung juga dengan budaya dari bimbel tersebut apakah memang sejalan atau tidak dengan Darut Tauhid. Sekian Bapak Ibu, ayah dan bunda semuanya, sudah terima kasih. Nanti apabila memang ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, kita akan melakukan diskusi di akhir setelah paparan dari Bu Desi. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih tadi kepada Bu Kamila ya, Ayah Bunda. Cukup jelas informasi yang disampaikan terkait dengan kebijakan dari pemerintah maupun kebijakan dari sekolah yang menurunkan pilihannya menjadi 3 rumpun. Ada saintek, ada sosum, dan ada bisnis. Begitu ya Bunda ya.
Terus juga timeline-nya tadi, karena memang kami mengevaluasi dari tahun ke tahun, bahwa persiapannya memang harus jauh-jauh lebih awal untuk mempersiapkan Ananda ini, sehingga di tahun ini kita lebih awal lagi ya Bunda ya. Kalau tahun kemarin di bulan Juni kita baru sosialisasi, sedangkan ini bulan Februari begitu, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan ruang diskusi dengan ayah Bunda, terutama bagi Ananda kita yang masih bingung mau kemana setelah lulus dari SMA begitu ya, ingin masuk ke jurusan apa, ke kampus mana dan sebagainya. Nah, disinilah nanti kita akan membuka ruang diskusi begitu. Dan juga tadi ya Bunda, alhamdulillah capaian yang masuk PTN di SMA Darut Tauhid dari tahun ke tahun itu terus meningkat ya. Kalau berdasarkan jumlah betul tadi menurun. Kenapa? Karena jumlah peserta didik yang diluluskannya juga berbeda-beda ya Bunda ya. Seperti tahun 2025 kemarin cuma 74 santri dari 57-nya tadi sudah masuk ke PTN. Jadi sebetulnya secara persentase itu meningkat begitu ya untuk capaian masuk ke PTN-nya. Begitu baik, alhamdulillah ya Bunda, kita akan lanjutkan kepada pemaparan berikutnya. Insya Allah terkait dengan mekanisme pemilihan mata pelajaran pilihan yang akan disampaikan oleh Bu Desi. Kepada Bu Desi kami persilahkan. Pak Dede, gimana suaranya? Jelas? Suara jelas Bu? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izin ya saya menambahkan dari apa namanya tuh informasi dari apa yang sudah Bu Kamila sampaikan. Nah, sebentar. Ini kami apa namanya tuh menyusun materi, gimana Pak? Jelas? Cukup ya? Oke, aman. Nah, susunan materi kali ini kita berdasarkan panduan pemilihan mata pelajaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Bapak Ibu, ini tadi pengantarnya sudah oleh Pak Dede dan Punten terputus. biar kita langsung aja ke ini ya, ke intinya. Nah, latar belakang gimana? Apa ini? Udah. Oke. Nah, tentu ketika kita menentukan karir, kita harus menyesuaikan juga dengan prinsip daripada kurikulum Merdeka, di mana pendidikan kita itu berfokus pada murid ya, Bapak Ibu. Nah, tentu pemilihan mata pelajaran ini kita tidak yang apa namanya itu secara tiba-tiba atau intervensi sepihak gitu. Makanya kita melihat dari sisi minat, bakat dan kemampuan peserta didik. Kemudian selanjutnya pemilihan minat bakat ini pemilihan mata pelajaran ini bukanlah satu-satunya faktor penentu karir, karena karir anak-anak atau usia SMA itu biasanya adalah usia-usia eksplorasi karir. Nah, tapi demikian kami sarankan untuk tidak lintas minat ya Bapak Ibu, sehingga ketika satu minat dalam misalnya udah memilih menentukan IPA, gimana pun apa namanya tuh caranya gitu ya, nanti kita sesuaikan gitu. Apakah nanti harus lintas jurusan misalnya. Berarti kalau misalnya benar-benar adalah dengan pemilihan mata pelajaran, dan pemilihan mata pelajaran ini adalah adanya proses diskusi antara orang tua dan murid maupun sekolah gitu ya Bapak Ibu. Jadi pembukaan pemilihan mata pelajaran atau menu yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Kamila itu berdasarkan sebetulnya harus berdasarkan survei orang tua, kemudian survei dari murid dan juga diskusi antara murid dan sekolah. Nah, pihak sekolah di sini itu siapa? Pertama bisa lewat wali kelas, kemudian kedua bisa lewat guru BK ataupun guru mapel. Kemudian selanjutnya dilakukan melalui proses reflektif, bukan keputusan instan. Betul ya Bapak Ibu? Nah, kami selalu melakukan evaluasi dan refleksi dari tahun ke tahun. Gimana nih kalau ternyata kita buka banyak menu mapel? Oh, gimana kalau seandainya kita tentukan misalnya gitu. Jadi setiap tahunnya kami melakukan sesi refleksi dan juga evaluasi khususnya di tim kurikulum. Kemudian selanjutnya dapat mengalami perubahan sebagai bagian dari eksplorasi karir. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tetap kita memberikan penguatan gitu kan agar
siswa kita atau anak-anak itu tidak apa namanya tuh labil lagi gitu ya. Kita berikan penguatan, dan kalaupun ternyata harus misalnya benar-benar harus pindah nih gitu ya, kita tentu harus memikirkan juga alasan-alasan yang memang dapat dipertanggungjawabkan kenapa harus pindah gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah prinsip pemilihan mata pelajaran. Tadi ya harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan. Dimana ketika kita meminati sesuatu hal, di situ berarti ada ketertarikan di diri kita, khususnya santri gitu ya, khususnya siswa terhadap suatu objek. Nah, dalam kaitannya hal ini berarti dalam satu rumpun karir misalnya gitu. Nah, selanjutnya ada bakat juga Bapak Ibu. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu yang ditampilkan secara produktif gitu kan, dan ini biasanya bawaan tapi tetap harus dikuatkan gitu kan, harus diasah juga gitu. Nah, dua hal ini tuh saling berkaitan satu sama lain dalam pemilihan karir. Kebayang ya kalau misalnya contoh nih kita minat ke kedokteran misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata bakat kita itu bukan di mapel-mapel kedokteran, contohnya lebih di sosial gitu kan. Nah, jadi itu nanti kasihan anaknya ketika dia fokus misalnya dipaksa mau ke kedokteran tapi ternyata dia tidak bakat di sana. Biasanya itu kesulitan pada saat perkuliahannya gitu. Nah, tapi contohnya beda halnya dengan misal gini, Bu, saya minatnya tuh di kedokteran, tapi memang saya nggak bakat. Cuman saya punya apa ya potensi yang besar, saya kuat, saya mau buat belajar misalnya. Jadi harus muncul di apa ya kesadaran dalam diri si anak itu sendiri gitu. Beda halnya kalau dipaksa oleh lingkungan sekitar. Nah, itu biasanya nanti dia kesulitan lagi gitu kan. Nah, maka dari itu adanya pemilihan mata pelajaran ini itu memang harus atas dasar diskusi antara orang tua dan juga siswanya begitu. Dan yang terakhir di bagian kemampuan atau kapasitas seorang untuk melakukan beragam tugas. Nah, itu tadi ya, ketika misalnya dia minat, kemudian ternyata nggak bakat, tapi memang kemampuannya oke di bidang itu misalnya, kenapa enggak gitu. Kita dorong anak-anak untuk apa namanya tuh teguh pendiriannya terhadap apa yang sudah mereka pilih. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi sudah ya oleh Ibu Kam bahwa memang struktur pembelajaran di struktur mata pelajaran di kurikulum Merdeka itu ada tadi ada dua kelompok peminatan, maksudnya dua kelompok mata pelajaran. Yang pertama ada mata pelajaran umum, yang kedua ada mata pelajaran pilihan. Ini yang sebentar. Nah, ini yang umum tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu, dan untuk mata pelajaran pilihannya ini juga sudah ada sebelah kanan. Kalau kita kelompokkan, biasanya kalau zaman dulu namanya ini ya penjurusan katanya gitu. Ada IPA, IPS, kemudian apalagi bahasa gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang di kurikulum Merdeka kami mengenalnya dengan kombinasi mata pelajaran pilihan. Ada mata pelajaran IPA atau Saintek, kemudian ada mata pelajaran apa namanya tuh kombinasi mata pelajaran sosial atau soshum, dan yang terakhir ada kombinasi mata pelajaran di bidang bisnis atau KWU gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini. Jadi Bapak Ibu, tahap pemilihan mata pelajaran itu kalau berdasarkan panduan pemilihan mata pelajaran itu saya rangkum menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, kemudian tahap sosialisasi, tahap pendampingan, dan tahap pemilihan. Nah, tahap pendampingan ini sebetulnya dilakukan 2 kali, bahkan setelah pemilihan pun gitu ya, tim daripada sekolah, misalnya kayak guru BK, kayak tuh wali kelas, dan guru mapel itu kita mendampingi siswa, makanya tadi ada maksimal 40 hari, siswa boleh benar-benar kayak merasakan gitu ya, gimana sih belajar mata pelajaran pilihan yang sudah mereka pilih di kelas 11. Nah, jadi pendampingannya ada pada saat sebelum dan sesudah pemilihan. Selanjutnya, nah ini di tahap persiapan Bapak dan Ibu. Pertama, kami menyamakan persepsi terlebih dahulu nih di sekolah tuh gitu ya. Termasuk sekarang juga ke Bapak dan Ibu melalui sosialisasi. Nah, siapa saja pemangku kepentingannya? Pertama ada kepala sekolah, kemudian ada kami selaku guru BK, ada tim manajemen, kemudian tim wali kelas, dan juga guru mapel.
Nah, ini kita saling diskusi gitu ya, bahwa nanti di fase F itu atau di akhir fase E itu ada yang disebut dengan pemilihan mata pelajaran. Kayak gimana aja, bla bla dan segala macam itu kita sudah lakukan. Kemudian, ini biasanya yang kedua dilakukan oleh tim manajemen. Ada analisis kesiapan sekolah. Mulai dari kalau kita buka menu apa nih, misalnya yang tadi ya, menu saintek, soshum, sama apa tuh satu lagi tuh bisnis gitu ya. Gimana nih analisis beban kerja gurunya misalnya, kemudian bagaimana ruangannya dan juga sarana prasarana yang digunakan gitu. Nah, yang ketiga ini biasanya dilakukan oleh guru BK, yaitu penyusunan data minat karir siswa oleh guru BK. Nah, saya dan Pak Dede alhamdulillah diamanahi sebagai guru BK di kelas 10, Pak Dede di kelas 11 dan saya di kelas 10-2 juga di kelas 10-3. Nah, makanya tadi sesi konsultasi kelas 10-2 dan 10-1 itu berbarengan karena ya kita beda ya gurunya gitu kan. Nah, tapi tetap penyusunan minat karirnya itu dikompilasi bersama gitu. Bahkan kita ada satu spreadsheet isinya memang data minat karir anak-anak mulai dari hasil psikotes gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa, kan misalnya masih bingung nih anak saya mau kemana gitu ya. Boleh dilihat dari hasil psikotesnya yang pertama. Kemudian yang kedua hobinya misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiganya boleh dilihat dari nilai rapot anak-anak kayak gitu. Nah, untuk penyusunan data minat karir dari kami sebagai tim BK itu yang pertama memang kami ambil dari psikotes gitu ya, rekomendasi dari psikotes. Kemudian yang kedua dalam layanan minat karir itu ada yang disebut dengan angket pemilihan karir gitu ya. Yang itu angketnya memang kita pakai dari teori Holland gitu kan. Nah, itu sudah disampaikan juga ke anak-anak. Untuk yang belum juga nggak apa-apa, bisa kita ambil apa namanya itu datanya dari hasil psikotes sehingga kita muncullah beberapa menu gitu kan. Dan selain daripada itu, kita juga memberikan waktu ke anak-anak gitu ya untuk survei gitu. Kamu tuh mau kemana sih ntar gitu ya? Ntar abis lulus mau kemana? Kuliah jurusan apa gitu kan? Kerja di bidang apa misalnya? Kayak gitu itu sudah dilakukan juga. Nah, sehingga muncullah 3 menu tadi dan itu memang ketiga menu itu betul ya harus disesuaikan dengan jumlah guru, ruang dan juga sarana gitu. Nah, baru yang terakhir adalah penyusunan mekanisme pemilihan mata pelajaran. Ini gimana nih gitu ya? Kita sosialisasi dulu ya kan, kemudian apa tadi ya? Persiapan, kemudian sosialisasi, pendampingan dan juga pemilihan. Oke, selanjutnya nah, ini tahap sosialisasi, alhamdulillah sekarang sedang kita lakukan, mulai dari penyamaan persepsi gitu ya, antara Bapak Ibu sebagai orang tua, kami sebagai tim sekolah, dan juga nanti pada anak-anak. Insya Allah ini juga sudah kita spill dikit-dikit gitu ya di kelas tentang, oh nanti di kelas 11 itu akan ada pemilihan mata pelajaran gitu. Nah, udah disampaikan juga, insya Allah nanti anak-anak sudah paham juga gitu ya. Nah, kemudian ada pemaparan roadmap, pemaparan prosedur yang sedang saya lakukan sekarang, dan juga nanti ada diskusi dan tanya jawab. Ini tahap sosialisasi. Nah, selanjutnya tahap pendampingan. Pertama, adanya diskusi. Nah, ini ya, kenapa tadi saya sampaikan bahwa memang pemilihan mata pelajaran ini tidak dilakukan secara instan dan juga intervensi, tapi lebih ke adanya komunikasi dua arah gitu ya, baik dari santri dan sehingga di sana ada didik dengan orang tua terlebih dahulu dan selanjutnya diperbolehkan adanya sesi konseling dengan guru BK, wali kelas maupun guru mapel. Nah, pada sesi penyamaan persepsi sebelumnya di tahap apa namanya tuh persiapan gitu ya. Kami sudah berkoordinasi dengan wali kelas untuk menyampaikan bahwa ini loh minat karir anak-anak kelas 10, 1, 2 dan 3 itu ada di sini gitu ya disampaikan. Sehingga ketika nanti wali kelas ditanya atau diskusi pun gitu insya Allah bisa gitu ya. Nah, selanjutnya untuk guru mapel, kenapa dilibatkan guru mapel? Karena guru mapel itu pendekatan pembelajarannya sudah memuat 3 pendekatan. Ada mulai dari berkesadaran, menyenangkan, dan juga apa satu lagi tuh Bu? Pokoknya joyful, meaningful, dan mindful gitu ya. Nah, jadi nanti tuh di sana guru mapel tuh bisa memaparkan kenapa sih anak-anak tuh kenapa harus belajar matematika di bidang ini. Ini berkaitan dengan apa di kehidupan selanjutnya gitu ya. Di setelah perkuliahan nanti untuk selanjutnya harus seperti apa
gitu ya. Bagaimana kaitannya mapel tersebut dengan kehidupan, intinya begitu. Nah, selanjutnya peran guru BK juga adalah memberikan layanan lanjutan setelah pemilihan menu mata pelajaran. Jadi nanti ketika anak tuh misalnya setelah 40 hari mau pindah nih contohnya. Nah, itu juga tetap harus atas dasar konsultasi dengan BK dan juga harus menyampaikan ke orang tua. Kenapa sih kok kayak ribet banget gitu ya? Sebetulnya tidak. Nah, ini juga untuk membentuk kemandirian siswa gitu agar mereka apa-apa tuh nggak yang orang tuanya terus gitu ya yang nyampein ke kami gitu ya ke tim sekolah, tapi memang anaknya juga harus bisa berpendapat gitu kan bagaimana dia mau pindah gitu kan ke orang tuanya misalnya tadi ya ada ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Itu tahap pendampingannya. Nah, ini tahap terakhir, tahap pemilihan. Sebelum tahap pendampingan setelah pemilihan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu beserta dua arah gitu kan. Nah, setelah diskusi sekian lama misalnya, nanti Bapak dan Ibu dapat mengirim, nanti kita sampaikan juga ya via chatting ininya Google Form-nya supaya maksudnya formulirnya gitu supaya mudah untuk diisi gitu kan. Biasanya kita lewat wali kelas gitu kan. Nah, setelah sekian lamanya berdiskusi dengan maksudnya siswa dan orang tua gitu kan. Nanti Bapak dan Ibu dapat memilih mata pelajaran di form berikut dan dapat dilakukan sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan maksudnya ini 13 Mei ya Bapak dan Ibu 2026. Begitu. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh Bu Kamila juga. Nah, kami menggunakannya kombinasi mata pelajaran Saintek yang ya. Maaf. Ini harusnya Soshum dan yang terakhir ini entrepreneur. Begitu. Oh ya, satu lagi. Tahun sebelumnya saya dapat sedikit evaluasi gitu ya. Jadi ada orang tua yang agak apa ya, kebingungan juga perihal kelas karena gini, kalau dulu kita ada menyebutnya itu ini ya, apa namanya itu penjurusan, tapi kalau sekarang kelasnya tetap kelas 11.1, 11.2 dan 3. Nah, tapi di dalamnya di kelas 11.1 itu misalnya isinya adalah anak-anak yang memilih menu mata pelajaran Saintek misalnya. Kemudian di kelas 11.2 ternyata di dalamnya itu adalah anak-anak yang belajar menu pilihan Saintek dan juga bisnis misalnya. Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu gimana? Bisa jadi gini Bapak Ibu, apa namanya tuh pada saat pembelajaran wajib, mapel wajib mereka itu satu kelas, misalnya gitu ya. Jadi dalam satu kelas ada dua mapel peminatan. Jadi pada saat belajar mapel wajib itu mereka satu kelas bersama. Tapi pada saat belajar mapel pilihan gitu kan, nanti mereka beda lagi kelasnya sesuai dengan jadwalnya. Begitu Bapak Ibu, sampai sini Pak Dede cukup kalau dari saya. Mangga nanti kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Desi ya atas pemaparannya. Bunda tadi sudah lebih didetailkan terkait dengan 4 fase yang sedang dan akan dijalani ya oleh ayah Bunda dan kita bersama begitu, termasuk juga Ananda kita. Nah, harapannya ya Bunda, dengan sudah disampaikan sosialisasi ini ketika nanti masuk ke dalam masa pendampingan, jadi Ananda itu tidak memilih pilihan mapel itu berdasarkan karena temannya ikut ini gitu ya, temannya memilih ini begitu. Tapi berdasarkan data analisis kemampuan dirinya, begitu kekuatan dirinya ada di bidang apa. Kami juga sudah memfasilitasi psikotes, hasil psikotesnya nanti dibaca kembali begitu. Nah, ini hal-hal yang dapat menguatkan Ananda. Karena pada tujuannya nanti di akhir di kelas 12 ini Ayah Bunda, kami ingin anak-anak itu bisa jadi mastery di bidangnya begitu, termasuk di mata pelajarannya. Kalau keahliannya di bidang matematika, jangan ambil sosum begitu ya. Kalau di bidang ekonomi, jangan ambil saintek begitu. Sehingga nanti nilainya bagus dan itu bisa digunakan untuk masuk ke jalur pendaftaran SNBP begitu ya. Jadi jalur masuk PTN menggunakan nilai raport begitu. Kalau nilai raportnya bagus, insya Allah nanti masuk ke perenggingan eligible begitu. Dan juga memang harapannya karena sudah ada kefokusan di sana, jadi nanti ketika pemilihan kuliahnya pun sudah linear, Ayah Bunda tidak lagi bingung begitu ya menentukan mau kuliah di mana begitu. Karena memang ini sudah
bertahap berjenjang begitu ya kami susun sehingga memudahkan insya Allah Ananda dalam memilih perguruan tingginya. Baik Ayah Bunda, insya Allah kita akan masuk sesi diskusi ya. Insya Allah ada waktu 20 menit. Barangkali dari paparan yang tadi sudah disampaikan, ada hal-hal yang ingin Ayah Bunda detailkan kembali informasinya atau tanyakan ke kami begitu ya. Dipersilakan. Boleh di raise hand terlebih dahulu Ayah Bunda, biar kami bisa mengecek siapa yang akan bertanya. Boleh Ayah Bunda silakan. Untuk file nanti akan kami bagikan ya Bunda ya. Untuk filenya akan kami bagikan nanti di grup-grup kelas begitu. Tapi pada dasarnya kami sangat ingin Ayah Bunda juga sama-sama memahami ini begitu sehingga nanti Ananda tidak salah begitu ya. Karena terkadang kami di kelas 12 terutama saya di BK kelas 12 kadang suka menemukan ayahandanya pingin masuk Anandanya ke kedokteran tapi Anandanya tidak mau begitu. Nah, ini kan jadi sebuah gap gitu ya. Ada perbedaan harapan antara orang tua dan Ananda begitu. Sehingga sudah bisa diminimalisir perbedaan-perbedaan pandangan itu dari sejak awal begitu. Enggak, silakan ya Bunda. Apabila ada yang ingin ditanyakan, baik ke arah kebijakan dari sekolah begitu ya, ataupun teknis-teknisnya nanti. Pak Dede, itu papahnya Dio Baik, tadi. Papahnya Dio. ini ada yang sudah raise hand? Ayah bundanya Muhammad Abdullah Azam. Ayah Oh, bunda nanti. boleh resen ya, biar saya bisa absen juga dan sapa begitu yang sudah atau yang akan bertanya. Silakan ayah atau bundanya Muhammad Abdullah Azam. 10.3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede Waalaikumsalam. sama ibu-ibu yang lain. Ini sangat menarik sekali dan sangat penting sekali ya kita sebagai orang tua. Mungkin saya belum bisa mencerna lebih banyak ya tentang paparan yang tadi. Hanya ini mungkin dari lesson learn dari tahun-tahun yang sebelumnya itu ya, yang kurang itu mungkin harus bisa jadi catatan untuk tahun ini gitu ya. Apa-apa aja gitu. Jadi kita orang tua itu tidak harus menggali dari nol dulu gitu. Mungkin dari pihak sekolah ada catatan-catatan, oh tahun kemarin itu kita itu miss-nya ada di sini, terus kekurangannya di sini gitu. Mungkin itu yang harus kita share dengan orang tua gitu ya. Dalam arti kita ingin eh, mendampingi putra-putra kita itu sukses gitu ya. Nah, itu kan strateginya ada di sekolah gitu. Nah, kemarin itu kira-kira yang miss atau yang harus diimprove di tahun ini mungkin harus jadi catatan gitu ya. Mungkin itu aja dulu dari saya. Makasih. Baik, alhamdulillah terima kasih Ayahanda Abdullah Azam ya. Ini memang terkait dengan tahun yang lalu nih Bu Desi sebagai pendamping di kelas 11 begitu ada apa saja temuannya yang menjadi evaluasi dan perbaikan untuk tahun sekarang. Baik, Bukam izin saya duluan ya yang menjawab. Paling kalau dari saya sebagai tim BK yang waktu itu memang mendampingi anak-anak kelas 11 sekarang gitu ya, ketika mereka kelas 10 itu ada di apa ya bagian pindah pindah jurusan gitu, bukan pindah jurusan, pindah pemilihan mata pelajaran. Nah, jadi karena kelas ini spill dikit aja kali ya Pak Dede. Nah, jadi di kelas 11 itu biasanya kan ada Genpres, kemudian ada apa lagi DT DT festival gitu ya. Nah, jadi anak-anak kelas 11 itu di awal tahun ajaran kelas 11-nya gitu ya, mereka tuh kadang udah mulai persiapan jadi sibuk ke arah sana gitu. Nah, makanya sebelum sibuk persiapan di arah sana, misalnya kan itu ada waktu tuh 1 bulan gitu ya. Jadi fokus dulu gitu sebelum sibuk mempersiapkan program-program yang lainnya gitu yang harus di apa namanya tuh yang harus dilaksanakan sama kelas 11 itu di awal semester tuh betul-betul mereka teh apa ya memperhatikan, menyimak dan juga nganalisis sendiri gitu kira-kira aku bisa nggak ya di sini gitu dan itu juga memang harus ada pendampingan dengan BK kemudian orang tua dan juga wali kelas. Nah, kemudian itu yang pertama gitu ya tadi. Jadi timeline apa tuh ya bukan pemilihan timeline pindah jurusan itu
bukan jurusan juga, timeline pemindahan apa namanya tuh, pemilihan kombinasi mata pelajaran itu kalau bisa diutamakan gitu, sehingga nanti takutnya kalau udah sibuk dengan program yang lain, dengan ekskul, dengan program lain sebagainya gitu, lupa tuh akhirnya mereka baru bisa belajar betul-betul itu di semester 2. Jadi kan ketinggalan ya, harus banyak banyak mata pelajaran atau materi yang harus dikejar gitu kan, yang semester 1 tuh ketinggalan. Nah, baiknya mah memang setelah masuk 1 bulan pertama itu kan biasanya guru-guru MAPA tuh menyampaikan silabus gitu ya, atau capaian pembelajaran. Nah, di situ nanti bisa mulai nganalisis, oh aku bisa nggak ya, dan itu biasanya cukup 40 hari gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua, misal kalau gak tahu nih nanti dengan Ibu apakah akan ada perubahan apa namanya tuh jadwal bimbel di kelas 11 atau gimana. Nah, tahun yang sekarang itu kan kelihatan ya kelas 10 sekarang itu banyak banget antusias gitu untuk belajar, untuk persiapan ke perguruan tinggi. Nah, nanti apakah kebijakan yang terbaru seperti apa gitu. Tapi harapannya memang difasilitasi juga kalau misalnya ada anak yang fokusnya misalnya mau ke PTLN, terus butuh buat IELTS gitu kan, dan insya Allah nanti harapannya gitu nanti disediakan oleh tim sekolah. Kemudian bahasa lain, misalnya bahasa Jepang gitu ya, semoga nanti disediakan sama tim sekolah. Itu sih Pak, dua catatan yang saya apa ya sedikit jadi evaluasi gitu. Yang pertama tadi masalah pemindahan ini ya, pindah pemilihan mata pelajaran. Kemudian yang kedua soal apakah akan bimbel atau fokus untuk misalnya fokus dulu buat belajar di sini misalnya untuk apa namanya tuh fokus ke guru-guru mapel yang ada di sini misalnya. Itu pada deh, barangkali Bu Kamila ada tambahan, dipersilakan. Lanjut ke Bu Kamila aja, Bu. Baik, Ayah. Kalau untuk evaluasi mungkin ya, evaluasi dari tahun ajaran yang lalu, yang pertama tadi sebetulnya sudah tersampaikan oleh Pak Dede dari waktu atau timeline. Jadi kalau tahun sebelumnya cukup mepet, itu untuk pemilihan mata pelajaran peminatannya. Itu dimulai dari bulan Juni. Jadi sosialisasi, kemudian nanti sampai konsultasi, sampai akhirnya fiksasi, itu waktu yang diberikan kepada ayah dan bunda, kemudian kepada Ananda, dan dari kami juga memang cukup mepet. Nah, untuk di tahun ini, insya Allah mudah-mudahan karena kita mulainya dari bulan Maret, mudah-mudahan ini cukup efektif ya dan efisien untuk ayah dan bunda bisa betul-betul memilihnya dengan sangat serius, khususnya untuk pemilihan mata pelajaran peminatan. Nah, dan kami harapkan pada saat sudah terpilih itu tidak berubah, meskipun nanti memang kami sudah memberikan waktu maksimalnya adalah 40 hari. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan bimbingan belajar mungkin ya, atau belajar-belajar ekstra yang memang oleh sekolah atau oleh internal, oleh guru internal di sekolah belum bisa tercover dan memang tidak ada SDM-nya. Seperti tadi ya ada bahasa Jepang gitu ya. Nah, itu kan memang di kami juga tidak memiliki guru yang spesialis di bahasa tersebut. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu mulai nanti kelas 11 memang sudah diperbolehkan untuk Ananda yang punya interest, punya ketertarikan atau punya keseriusan untuk bisa lanjut ke sudah bukan bisa ya, tapi memang keseriusan untuk lanjut ke PTLN khususnya, ataupun memang ke PTN tapi ke PTN-nya yang misalnya IUP gitu ya, yang sekolah yang kelas-kelas internasional yang memang harus di-upgrade skill-nya. Nah, itu insya Allah diperbolehkan. Namun dengan syarat dan ketentuan yang nanti akan berlaku yang ditentukan oleh sekolah. Jadi nanti mangga kalau misalnya memang ada bukan usulan ya, ada pengajuan-pengajuan, maka silakan kita kumpul dulu, kita ngobrol dulu, kita diskusi dulu, baik itu bersama dengan orang tua ataupun bersama dengan ananda santrinya, kita berkomitmen dulu nanti ke depannya seperti apa. Itu yang kedua, kemudian yang terakhir, karena beberapa tahun ini
itu untuk persiapan kelas, untuk persiapan PT, itu masuk ke perguruan tinggi, itu biasanya kita mulainya dari semester 5. Nah, mudah-mudahan dimulai tahun ini kita akan mulai di semester 4 agar lebih lebih prepare-nya lebih baik gitu, kemudian waktunya juga lebih panjang dan tidak ada ini ya, jadi tidak ada istilah karena memang kalau untuk tahun ini TKA juga baru tahun ini diberlakukannya dan dilaksanakannya tuh di semester ganjil juga ya di semester 5. Jadi cukup lumayan untuk persiapannya sehingga nanti persiapan untuk ke depannya tidak mepet. Nah, jadi nitip, sangat nitip ayah dan bunda. Tadi ayah dan bunda sudah kami sampaikan informasinya, bahkan sudah diperlihatkan roadmap-nya untuk kelas 11 kegiatannya atau program di sekolah itu cukup bukan cukup, memang sangat padat. Nah, dengan waktu yang sama-sama 1 tahun ajaran, mungkin sekitar 10 bulan yang efektifnya, tapi waktunya sangat padat, baik itu intrakurikuler, kokurikulernya, dan ekstrakurikulernya. Dimohon untuk anandanya supaya betul-betul bisa fokus gitu ya, supaya bisa fokus terutama karena kita memang akan mengejar perguruan tinggi, jadi tidak fokusnya itu disesuaikan dengan waktu yang memang sudah kami tentukan gitu. Kalau memang waktunya untuk persiapan DT festival misalnya ya, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kalau memang itu sudah kami plotkan untuk persiapan PTN misalnya ya untuk bimbel dan yang lainnya, nah silakan untuk betul-betul mempersiapkan dan memanage waktunya dengan baik. Begitu mungkin kurang lebih yang bisa disampaikan. Nampaknya banyak yang akan berdiskusi Pak Dede. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih tadi Bu Desi dan Bu Kamila ya. Nah, Bunda tadi beberapa hal yang sudah disampaikan. Sebetulnya memang evaluasian tahun-tahun sebelumnya coba kami perbaiki begitu dengan arah kebijakan yang sudah diberlakukan juga begitu ya. Namun memang fundamentalnya Ayah Bunda bahwa kami mengajak Ayah Bunda untuk berkolaborasi begitu. Karena kalau misalkan Ananda sampai salah memilih atau belum tahu peminatannya mau ke arah mana, nanti yang dikhawatirkan ketika di kelas 11 itu akan berubah-ubah lagi begitu. Jadi kami sangat apresiasi Ayah Bunda sebanyak berapa ya? 46 yang hari ini bergabung begitu dan juga kami masih memiliki PR yang lainnya, nanti ayah bunda yang mungkin tidak bisa atau sedang berhalangan hadir hari ini pun kami akan coba hubungi ya dan membangun diskusi begitu dengan ayah bunda yang lainnya sehingga Ananda merasa diperhatikan begitu ya, Ananda merasa disupport gitu keinginannya, minatnya gitu dan mudah-mudahan tidak sampai salah pilih begitu ya nanti di kelas 11 begitu. Baik, kita lanjut terlebih dahulu ya, Ibu Naya. Saya masih ke yang resen, Ibu Naya, nanti yang di chat akan kita bahas juga. Baik, berikutnya ada Ayahanda Ahmad Roib Kafi ya, yang sudah resen. Silakan, Ayah, boleh. Eh, Terima kasih, Unmute. mudah-mudahan suara saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Waalaikumsalam. Em, izin Pak, ayah dari Arianta Maheswa tadi angkat tangan duluan sebetulnya, tetapi kemudian dia lower hand jadi agak kebelakangan. Ada 2 hal yang ingin saya konfirmasi. Yang pertama, sewaktu anak-anak kami serahkan ke pondok dulunya, itu kalau saya pribadi melihat anak sedang di fase berkembang gitu, yang agak sulit untuk menentukan minat, bakat, kemampuannya gitu, Ustadz. Nah, ketika pulang kemarin kami lihat ada perubahan, Alhamdulillah ada banyak perubahan dan tentu minat, bakat, kemampuan ini eh, tidak bisa kami lihat di libur yang 3 minggu kemarin itu saja gitu ya kan. Walaupun ada beberapa kayak kemarin tes psikotes ya, atau itu bisa kita lihat hasilnya gitu. Tetapi mungkin eh, lebih banyak bisa ditentukan oleh kawan-kawan di pondok, oleh pengasuhnya di pondok, baik itu ustadznya langsung ataupun BK-nya. Karenanya ya saya sangat setuju untuk diskusi yang lebih intens untuk menentukan ke depannya si santri ini mau masuk ke dalam kelompok mana, saintek, sosial ataupun bisnis. Itu perlu ada diskusi yang kerap atau intens antara orang tua dengan bagian BK khususnya seperti itu. Nah, itu yang pertama sih sebetulnya. Jadi agak sulit ketika orang tua untuk menentukan
pengelompokannya mana gitu, atau apa, mata pelajaran apa yang mereka akan ambil gitu. Karena eh, anak sudah berubah dari ketika kami serahkan dulu gitu, Ustadz izin. Lalu yang kedua, kami melihat tadi di presentasi yang Saintek itu ada 50-an orang gitu ya, yang kalau di grouping tadi itu menjadi 3 grup. Nah, dengan jumlah yang banyak ini, apakah nanti akan ada eh, beberapa kelas atau beberapa pengajar gitu? Itu saja sih yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, kita akan berbagi ya nanti yang jawabnya sehingga mudah-mudahan waktunya bisa bisa pas dan yang lain bisa kebagian juga untuk bertanya. Izin Ayah Bunda, saya jawab nomor 1 ya, Bu Desi ya. Nanti yang Oh kedua iya, boleh silakan dijawab Dede. sama Bu Desi atau Bu Kamila. Ya, Pertama, Ayah Bunda terkait dengan ruang diskusi, benar insya Allah nanti kami akan fasilitasi Ayah Bunda ya. Nanti boleh japri, boleh chat, boleh telepon, juga boleh Ayah Bunda ketika berkunjung ke SMA DT nanti kita bisa sekaligus diskusi juga terkait dengan perkembangan anandanya. Betul, kami juga sudah memiliki data-data dari hasil-hasil psikotes Ayah Bunda, dan kami sudah juga mencoba memetakan begitu ya, Ananda nanti pasnya ada di pilihan mapel yang mana begitu, sehingga tidak tidak keluar dari core-nya Ananda, dari potensi terbaiknya Ananda begitu. Jadi kami juga tidak berharap sampai lintas minat dan sebagainya gitu. Makanya nanti juga kami ketika berkonsultasi dengan Ayah Bunda akan memaparkan hasil dari pemetaan yang kami miliki begitu ya. Dan mohon nanti divalidasi oleh Ayah Bunda apakah benar atau tidak. Begitu sehingga keputusannya yang kami harapkan tidak berdasarkan dari keinginan sekolah, tapi keinginan bersama begitu ya. Ayahnya, bundanya termasuk anandanya juga gitu sehingga keputusan yang diambil nanti oleh ananda kita bisa dipertanggungjawabkan termasuk oleh anandanya bahwa benar saya memilih sosum itu adalah karena memang tadi potensinya ada di sana, nilai-nilainya bagus, eskulnya mendukung begitu ya. Sehingga memang benar Ibu nanti kelihatan hasil prestasinya di kelas 11 dan ujungnya panennya nanti di kelas 12. Mudah-mudahan bisa masuk ITB, UGM, UI begitu ya, Unpad dan sebagainya. Itu yang kami harapkan. Baik, yang nomor 2 silakan Bu Desi. oke. Baik, Pak Dede jelas suaranya. Jelas-jelas Bu. Oke, aman ya. Nah, tadi teh betul ya jadi di Saintek itu memang yang memilih itu ada 43. Nah, tapi ini belum final karena nanti kan harus ada sesi diskusi dulu antara wali kelas, wali santri, kemudian santrinya dan juga dengan BK. Tadi betul dengan apa yang Bapak Kavi sampaikan bahwa memang kita harus intens gitu ya, karena yang tahu anak-anak juga kan lebih banyaknya di sini gitu ya. Dan memang BK sudah banyak koordinasi juga dengan wali kelas. Kalau yang saya lihat, Kavi itu kan masuknya ke Saintek karena sebelumnya Kavi itu cerita bahwa lebih ke ingin apa ya, tentang astronomi katanya yang gitu-gitu gitu kan. Nah, oke. Kalau yang lainnya ada nggak? Belum ada katanya. Nah, itu yang harus kita diskusikan lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian tadi perihal kelas misalnya kan total mungkin ini nanti boleh diperkuat dengan Bu Kamilah ya. Jadi untuk angkatan kelas 11 sekarang kelas 11 nanti itu kan ada sekitar 3 kelas. Nah, 3 kelas ini tadi terbagi ke dalam 3 menu mapel, misalnya 3 menu mapel. Nah, mapel yang saintek itu ada 43 orang, sedangkan satu kelas itu biasanya paling maksimal itu 25. Nah, berarti sisanya kemana? Biasanya sisanya itu disatu kelaskan dengan yang sedikit juga. Contoh misalnya dengan apa namanya itu bisnis. Nah, kelas bisnis itu kan hanya 11 orang. 11 orang yang di bisnis dengan sisanya yang dari saintek berarti sekitar 18 contoh lah. Berarti sekitar 29 orang dalam satu kelas. Nah, nanti ketika belajar mapel wajib mereka satu kelas. Nah, tapi ketika belajar mapel pilihan itu yang saintek misalnya tetap di kelas yang sama, terus yang bisnisnya mungkin bisa moving class gitu ke kelas yang lain dengan gurunya gitu. Jadi komposisi gurunya tetap, tapi mungkin tempatnya aja gitu, Pak. Dan untuk tadi kelasnya ya, jadi enggak satu kelas isinya apa namanya tuh saintek semua sebanyak 43 orang. Wah, lumayan ya. Kami sebagai gurunya juga agak PR sekali gitu. Nah, termasuk juga anak-anaknya nanti konsentrasinya juga kurang. Tapi misalnya kita ambil jadi 25 kelas saintek, kemudian sisa yang sainteknya dalam satu kelas yang sama dengan dengan anak-anak yang memilih paket apa namanya tuh pilihan bisnis misalnya. Mangga bukan pilih pada ditambihan.
Cukup nampaknya Bu Desi. Baik, Mudah-mudahan iya. ini ya Pak, puas dengan Hmm, jawabannya. siap. Nuhun Bu Kam ya. Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kurikulum, nanti Bu Kamila yang menyampaikan. Ayah Bunda, berikutnya Wali Santri M. Sidik ya, kelas 10-2 terlebih dahulu. Silakan Ayah atau Bundanya. Iya, mangga atur nuhun Ustaz. Assalamualaikum Mangga Bunda, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mungkin mau bertanya terkait ini. Ini sebenarnya karena anak saya yang besar dulu sudah pernah mengalami ini gitu ya di DTBS Putri. Jadi sebenarnya ini seperti mengulang. Tapi mungkin karena saya beda anak, tentu beda ini, beda apa namanya kemampuannya gitu. Nah, saya lihat tadi di jadwal memang di bulan April ya kita diberi waktu tadi mungkin ya konsultasi dengan guru BK gitu ya untuk apa tadi ya membahas terkait eh, apa ya kemampuan anak di mana gitu ya mungkin ya. Nah tapi ini anak-anak kan akan pulang nih di Jumat ini gitu. Kita ada waktu selama liburan Ramadan sekarang gitu. Ini juga bisa jadi apa ya mungkin tahap awal diskusi gitu dengan anak gitu. Tapi saya sih butuh amunisi gitu ya untuk diskusi gitu. Ada memang hasil psikotes yang pertama gitu. Mudah-mudahan tidak berubah banyak gitu ya minat anak gitu ya dalam waktu sekian lama ini sampai sekarang gitu. Tapi tetap saja saya butuh bahan misalkan pemetaan dari sekolah seperti apa gitu. Karena tadi saya lihat ternyata ketika pembagian peminatan ini misalkan tadi yang informatika masuknya malah soshum gitu ya bukan saintek gitu. Nah hal-hal yang seperti ini sebenarnya yang eh, saya butuh amunisi juga gitu ngobrol sama anak. Jadi mengarahkan tuh nanti, karena saya pikir gitu, anak saya cukup minat di informatika, tapi eh, awalnya saya pikir akan masuknya kelompok minat yang saintek gitu ya. Tapi pas dilihat ternyata kok pengelompokannya masuknya ternyata di soshum ya gitu. Nah, hal seperti ini yang saya pikir butuh tambahan informasi gitu mungkin. Itu sih mungkin pertanyaan saya, Bu Ustadz. Ya, Ya, atur nuhun. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Bunda, warahmatullahi terkait wabarakatuh. dengan tadi informatika, kenapa masuk ke rumpun sosum dan bisnis, termasuk juga saintek, dijelaskan ulang Bu Kamila ya? Oh iya. Baik Bunda. Bunda mohon maaf, saya izin untuk bukan mengkoreksi ya, saya izin sedikit saja. Jadi untuk yang informatika itu memang tidak masuk di sosum saja ya Bun. Seluruh menu, saintek ataupun bisnis itu juga ada mata pelajaran peminatan informatika. Jadi informatika ini sebetulnya kalau di dalam mata pelajaran pilihan itu masuknya ke dalam mata pelajaran IPA. Nah, namun setelah tahun kelas 11 yang ini ya, kelas 11 masuk ke kelas 12 dan beberapa evaluasi, kemudian kita lihat juga sekarang kan tantangan zamannya juga memang sudah mengarah ke tantangan zaman yang teknologi. Nah, maka untuk yang informatika ini memang kita masukkan ke seluruh menu. Jadi informatika ini dijadikan sebagai mata pelajaran peminatan yang wajib. Jadi seluruh mata menu itu mendapatkan mata pelajaran pilihan informatika. Pasti dan tentunya dengan muatan yang berbeda-beda ya, disesuaikan dengan menunya masing-masing. Kalau saintek mungkin akan lebih cenderungnya mengarah muatannya ke arah mana gitu ya. Kalau untuk soshum dan untuk yang bisnis akan masuknya ke muatan yang seperti apa. Begitu mungkin Bunda Sidik. Iya, tapi kalau sekolah sendiri sudah ada pemetaannya nggak, Bu? Selain tadi tuh yang apa ya, pengelompokan itu berdasarkan minat pilihan anak ya berarti ya? Yang Iya, Saintek betul. 43 gitu ya, itu pilihan anak gitu ya? Betul, ada tiga aspek. Tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Bu Desi. Yang pertama dari tes psikotes, kemudian yang kedua dari ada survei ke Ananda Santrinya, konsultasi bersama Ananda Santri. Kemudian yang ketiga ada angket yang memang diambil dari teori Holland. Jadi sudah ada 3 aspek. Oh iya, satu lagi ada harapan dari orang tua yang memang sebelumnya sudah disampaikan melalui konsultasi-konsultasi awal gitu ya bersama dengan guru BK. Nah, akhirnya diinterpretasikan bahwa Ananda itu kecenderungan untuk memilih peminatannya adalah di saintek, soshum ataupun bisnis.
Jadi Oh, kami ya. punya data awalan itu yang insya Allah nanti akan di-sharekan ke Bunda sesuai dengan nama anandanya masing-masing untuk dijadikan Siap-siap ya, amunisi ya. atur nuhun. Jadi bukan hanya apa minat anak ya, tapi sudah 4 hal itu tadi ya. Ya, Ya, betul siap, Bunda. hatur nuhun, Ibu. Ya, sama-sama Ya, Bunda. baik. Terima kasih Bunda Sidik ya. Tadi insya Allah untuk persiapan orang tua juga mendampingi anak-anak di rumah ketika nanti liburan, Ayah Bunda ya. Selain nanti juga bisa membuka kembali hasil psikotesnya, Ayah Bunda juga mungkin bisa lihat ya nanti dari nilai raport Ananda, begitu mapel apa saja yang paling unggul di setiap apa semesternya, terus juga Ananda ikut ekstrakurikuler apa, begitu. Ayah Bunda nanti bisa bisa mengulik, bisa menggali termasuk klubnya apa karena di kami juga ada klub Ayah Bunda ya ada klub matematika fisika kimia gitu jadi Ananda ada yang sudah memang masuk ke dalam klub-klub tersebut termasuk juga Ayah Bunda kita saat ini sudah mulai memetakan Ananda yang akan mengikuti lomba OSN begitu ya kemarin kelas 10 kelas 11 juga sudah mulai mendaftar begitu ini lomba-lomba yang di mana juga sesuai dengan peminatannya Ananda jadi hal-hal ini nanti Ayah Bunda bisa bisa menggali begitu dan izin Ayah Bunda biasanya, karena saya mendampingi BK kelas 12, selalu merekomendasikan kepada Ayah Bunda ketika liburan, boleh anandanya diajakin ke kampus-kampus Ayah Bunda, untuk bisa memberikan gambaran, begitu ya, atau secara visinya gitu ya, kalau memang mau ke ITB, ajakin Ayah Bunda ke ITB gitu, ke kampus-kampusnya, ke jurusan-jurusannya, sambil nanya sama mahasiswa dan sebagainya, begitu. Ini bisa membantu Ananda dalam memetakan nanti kira-kira ketika kelas 12 nanti cocoknya mau di jurusan apa, di fakultas apa, dan di kampus yang mana, begitu. Nah ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kebersamaan ketika nanti di rumah. Begitu Bunda, untuk tambahannya ya. Berikutnya dari Ayahanda Arianta Maheswa, kelas 10.1, silakan Ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Izin saya wabarakatuh. mau tanya dua hal saja. Yang pertama, bagaimana menghadapi semacam paradok antara hasil apa itu psikotes ya dengan pengamatan secara langsung bakat anak ya. Mungkin kalau psikotes lebih mengukur terhadap peminatan anak, lalu gimana kalau minat itu tidak sesuai dengan bakat potensi alamiahnya anak itu? Kita harus mengikuti yang mana? Mau mengikuti basisnya penilaian psikotes, peminatan, atau berdasarkan pengamatan dari bakat gitu ya. Itu satu. Yang kedua, eh, apakah studi kalau di SMA seperti anak saya ini bisa memilih studi lanjutan alternatif, misalnya masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya vokasi, tidak berdasarkan misalnya perguruan tinggi yang ilmu murni ya, kesarjanaan dalam arti itu. Nah, itu saya kira mohon bimbingannya dari Ibu Bapak Guru di DT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas dijawab oleh Bu Desi ya, nanti saya tambahkan. Silakan Bu Desi. Siap, baik. Tadi, Masya Allah ya pertanyaannya, kalau misalnya ternyata hasil psikotes dengan yang di kenyataan perlu kita sampaikan juga bahwa psikotes itu banyak ya, ada yang mungkin udah pada tahu mulai dari Stephen gitu ya, mulai dari apa namanya tuh psikometri gitu kan atau biometri yang kayak ngisi-ngisi gitu pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu biasanya psikometri. Nah, kalau Stephen itu biasanya kan anak tuh dari kan itu pakai sidik jari ya. Jadi dari anak lahir sampai kapanpun ya hasilnya gitu-gitu aja gitu kan. Maksudnya sama aja gitu. Nah, terus kalau misalnya yang psikometri itu gimana? Nah, psikometri itu biasanya sesuai dengan kondisi pada saat anak itu mengisi gitu. Jadi ketika hasil, nah
kalau yang psikotes kelas 10 kemarin itu kita pakainya yang psikometri. Nah, itu diisi sesuai dengan kondisi pada saat anak mengisi gitu ya. Nah, ketika ngisi atau apa namanya tuh hasilnya udah keluar itu kita suka konfirmasi balik ke anaknya, ini ngisinya bener nggak? Kan itu mempengaruhi sekali ya ketika anak sakit, ketika nggak fokus gitu. Bahkan ketika anak lagi saum pun gitu ya, nggak fokus, nggak minum misalnya gitu ya, itu mempengaruhi. Nah, kita harus validasi dulu ke anaknya hasil psikotesnya, apakah diisi sesuai atau agak agak apa ya, misalnya aku agak nggak fokus nih Bu ngisinya, misalnya kayak gitu. Nah, ternyata ketika diamati langsung, misal kalau udah diisi bener-bener nih, iya kok Bu, aku ngisinya bener-bener misalnya. Nah, ternyata hasil yang keluar dengan yang teramati di lapangan ternyata berbeda. Nah, kita ngikutin yang mana? Kalau misalnya saran saya gitu ya, pemahaman saya, kita cek sesuai dengan kondisi di mana saat anak itu berada saat ini gitu. Misalnya, oh hasil psikotesnya nunjukin bahwa dia itu bagusnya di bidang IPA gitu ya. Ternyata pada saat di lapangan, oh enggak kok gitu kan, dia lebih ke IPS gitu. It's okay, gak apa-apa gitu. Asal tadi minat, bakat, dan kemampuannya berjalan beriringan gitu. Nah, kemudian yang jarang saya temui itu adalah ketika anaknya udah mengisi psikotes betul-betul, tapi hasilnya berubah, itu jarang saya temui. Tapi kalau misalnya sudah diisi dengan betul dan hasilnya juga valid, itu bisa dipakai gitu ya. Jadi bisa dijadikan acuan. Nah, sejauh ini biasanya kami selalu ngecek ya Pak ya gitu ya, ngecek setiap satu semester paling sering, dan maksudnya ngecek apa, ngecek gimana eksplorasi karir anak-anak gitu ya, apakah ada perubahan, karena kan dalam layanan BK itu ada 4 bidang layanan, ada yang suka bahas masalah pribadi, masalah karir, sosial, dan juga belajar. Nah, keempat bidang layanan ini sesuai dengan kebutuhan santrinya gitu, biasanya kita sampaikan di kelas, maksudnya banyak ini ya, banyak layanan yang bisa kita berikan gitu, asal mencakup 4 bidang tadi. Dan untuk setiap satu semesternya itu pasti akan ada layanan karir gitu. Nah, itu untuk ngecek kembali apakah ada perubahan atau ternyata konsisten gitu. Kemudian yang kedua, Pak Dede, apa pertanyaannya teh? Tentang vokasi, Bu. Oh Anak-anak iya. yang masuk atau vokasi Dari jurusan-jurusan. SMA boleh nggak ke vokasi itu? Oke, boleh Bapak, jawabannya boleh gitu ya, karena kan vokasi itu luas gitu. Sebetulnya vokasi lebih, justru malah lebih mengkerucut gitu ya. Nah, saya selalu menyampaikan ke anak-anak bahwa dalam memilih karir itu harus disesuaikan dengan passionnya. Contoh tadi ya, minat, bakat, dan kemampuannya. Misalnya ada yang tipe belajarnya itu, dia itu harus praktik gitu ya. Nah, kan saya udah share ke anak-anak tuh angket minat karir berdasarkan teori Holland, itu salah satunya ada yang tipe belajarnya itu atau tipe layan karirnya itu di bidang realistik. Nah, itu kalau anak yang senang realistik atau dia senang bekerja dengan alat, justru saya suka ngarahin ke vokasi. Kenapa? Karena biar belajarnya udah aja fokus dengan praktik gitu, daripada anak yang dia itu harusnya banyak praktik malah dimasukin ke universitas misalnya yang tipe teorinya itu lebih banyak daripada porsi praktiknya gitu. Nah, kalau misalnya anaknya tipe belajarnya harus praktik, memang cocoknya di vokasi gitu, atau apa namanya tuh, politeknik ya, politeknik atau institut kayak gitu. Boleh ya, Pak? Silakan Pak Dede, barangkali ada tambahan. Oke, terima kasih Ya, ya. ya. Baik, Ayah Bunda izin menambahkan saja begitu ya, bahwa benar kalau minat itu akan masih terus berubah ya Bunda, begitu ya. Karena apalagi anak-anak remaja kita sedang pada fase tahap menguatkan konsep dirinya. Saya itu siapa sih, apa kemampuannya dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan dari input-input yang masuk, biasanya merubah minat yang tadinya misalkan di kedokteran, ternyata berubah ke teknik dan seterusnya ya Bunda, begitu. Makanya kami biasanya di bimbingan konseling tidak pernah menggunakan satu tool saja, begitu ya. Jadi psikotes itu tidak cukup bagi kami. Jadi kami harus melihat juga secara langsung performa Ananda di lapangan seperti apa begitu ya. Ketika belajarnya bagaimana, ketika ikut ekstrakurikulernya bagaimana begitu. Jadi mengkonfirmasi, memvalidasi dari hasil psikotes itu dengan perform yang ada di lapangan ketika belajar, ketika melakukan aktivitas dan sebagainya. Begitu ya Bunda. Termasuk juga biasanya kami suka memberikan layanan konsultasi terkait dengan bakat itu, biasanya ada faktor dari turunan ayah bunda begitu. Dan dalam hal penentuan karir pun biasanya ada beberapa ananda tuh yang
terinspirasi ayah bunda sama ayah bundanya. Misalkan ayah bundanya seorang polisi ya, atau seorang eh, yang ada misalkan di bidang pemerintahan. Biasanya memang tidak jauh-jauh tuh ambil ilmu politik, ilmu hukum, begitu ya. Terus juga masuk ke Akpol, Akmil, dan sebagainya gitu. Itu juga boleh, silahkan gitu. Jadi biasanya memang dari beberapa faktor-faktor tadi, Bunda ya, dari observasinya, dari skill yang sekarang sudah tumbuh dalam diri Ananda, mungkin bisa jadi merubah, begitu ya. Saya selalu menyampaikan bahwa mungkin hari ini teman-teman Bapak berbicara tentang psikologi, benefitnya apa, prospek kedepannya apa, teman-teman akan terinspirasi pengen jadi psikolog. Tapi siapa tahu besok ketemu dengan profesinya dokter, akan berubah lagi tuh minatnya, begitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, Bunda, terkait dengan perubahan-perubahan minat itu. Yang penting masih ada dalam koridor core intinya bakatnya di mana, sehingga memang walaupun berubah minatnya, tapi bakatnya tetap masih menunjang, Bunda. Bagi kami ya, bagi saya terutama di guru BK itu gitu yang diutamakan. Yang penting tetap ada bakatnya, karena si bakat ini akan menguatkan dia begitu. Walaupun minatnya nanti berubah-ubah dari satu profesi ke profesi yang lain, begitu. Nah, cara melihatnya bagaimana ya Bunda ketika si anak ini sudah bisa settle antara minat dan bakatnya. Kalau saya menyebutnya dengan 4E ya Bunda. Satu E yang pertama adalah easy. Easy ini gampang, mudah. Jadi kalau anak-anak melakukan aktivitas bagi mereka itu sangat mudah aktivitasnya gitu. Mungkin bagi sebagian yang lain sulit, tapi bagi anak ini sangat mudah melakukannya. Terus yang kedua adalah enjoy. Bunda bisa memperhatikan, mengobservasi kalau anak kita bisa menikmati setiap proses aktivitasnya tanpa harus diminta, disuruh, begitu ya, bahkan berjam-jam melakukan aktivitas tersebut, berarti memang sudah ada minat yang kuat di bidang itu. Terus yang ketiga adalah excellent, Bunda. Jadi dilihat dari hasilnya. Ketika misalkan yang A menggambar, yang B menggambar, tapi hasilnya lebih bagus yang A, bisa jadi memang minat dan bakatnya menunjang yang A, begitu. Karena hasil hasil karyanya berbeda dengan teman-teman, dengan anak-anak yang lain. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah earn atau menghasilkan, Bunda ya. Seperti nanti misalkan ikut perlombaan, begitu ya. Earn ini nanti hasilnya ya bagus kelihatan, begitu. Ini juga bisa menandakan bahwa anak-anak tersebut bagus di bidang minat dan bakatnya. Nah, sebetulnya dalam psikologi modern sekarang muncul istilah growth mindset, Bunda ya. Ada juga yang memunculkan istilah grit. Grit itu ketabahan atau passion. Jadi bakat itu nggak penting. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang penting adalah anaknya bisa survive, bisa melakukan aktivitas tersebut, dan menyenangi, menyukai, nggak jadi masalah. Begitu. Kalaupun misalkan memang nanti kita menggunakan pendekatannya pendekatan grit, asalkan anaknya tidak merasa terbebani, merasa kesulitan dengan tadi pendekatan yang 4E tadi, Ayah Bunda ya. Jadi insya Allah kami guru BK akan mendampingi Ayah Bunda semuanya dalam tadi ya memetakan ke memetakan minat dan bakat Anda semuanya. Termasuk tadi yang vokasi tambahan Ayah Bunda, bahwa betul anak-anak kita juga banyak yang diterima di Polman, Politeknik Manufaktur yang Bandung, Ayah Bunda ya. Ada Polban begitu. Bahkan juga UGM punya vokasinya, UI punya vokasinya, dan itu bisa dipilih. Dan kalau ingin memilih vokasi, Ayah Bunda berarti ada di rumpun Sayentek begitu, karena di sana ada rumpun-rumpun kesehatan dan teknik gitu ya. Nanti di SNMBP boleh milih vokasi, di SNMBT juga dua pilihan jurusan itu boleh memilih D4 dan D3 begitu. Jadi bagi yang memang sudah ada keminatan di vokasi, nanti kami akan bantu juga untuk lebih menajamkan pilihannya begitu. Terima kasih ya Bunda. Apakah ada lagi yang bertanya? Terima Pak kasih, Dede, Pak Dede, terima kasih. iya Bapak, Sama-sama, sama-sama. sama-sama. Pak Dede itu papahnya Dio, tadi udah, Ah, iya, ya, boleh. Papanya Dio silakan. Ayahanda dia mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bapak. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya pengen saya tanyakan yang pertama teh filenya ternyata udah mau dikirim. Alhamdulillah file ini untuk hari ini karena memang harus kita pahami selaku orang tua. Terus yang keduanya tentunya saya pribadi sangat mengharapkan bantuannya semaksimal mungkin untuk bisa mengenal potensi itu sama anak saya pribadi Karija Dio Malana. Tentu saja kan ini nanti berkaitan supaya bisa diterima di perguruan tinggi. Kedepannya tentu saja harapannya bisa dapat bekerja kan gitu. Jadi mohon bantuannya semaksimal mungkin terus kepada semua santri juga
Jadi agar bisa terdeteksi di mana potensinya. Itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ayah Bunda terima kasih banyak ya, Ayah. Insya Allah dan Ya, kami juga berharap kita sama-sama bisa berkolaborasi ya, Ayah Bunda ya. ya, Insya insya Allah Allah. nanti barengan dan mudah-mudahan juga Ayah Bunda nanti bisa setidaknya mungkin ya kalau misalkan selama ini belum pernah silaturahmi dengan guru BK, begitu jangan dianggap guru BK itu hanya menangani permasalahan, menangani Ya, kasus-kasus saja, gitu ya Bunda. Tapi ayo, ayo Bunda, yuk dibangun komunikasinya, misalkan menanyakan perkembangannya, begitu ya. Terus bagaimana arah ke depannya, begitu. Insya Allah kami sangat-sangat welcome Ayah Bunda, begitu. Nah bisa jadi mungkin kalau misalkan ada kejadian-kejadian di Ananda hari ini yang masih belum menemukan arah tujuannya mau kemana, biasanya ya tadi dibingungkan dengan hal tersebut, akhirnya mencoba-coba melakukan pelanggaran dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah awalan sosialisasi ini sehingga bisa membantu fokusnya Ananda. Kalau sudah jelas goals-nya mau ke ITB, goals-nya mau ke Unpad, berarti pola belajarnya harus berubah, begitu ya. Berarti nanti pola komunikasinya dengan orang ya. tua, dengan guru harus berubah, harus diubah gitu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu yang akan kita lakukan ya Bunda. Jadi mari sama-sama kita bantu Ananda kita untuk memiliki tujuan, Bunda ya, selama di SMA DT ini karena tidak lama. Ya, kelas 10 sudah mau berakhir, fase exploring. Kalau kami guru BK, saya dan Bu Desi bilangnya, kelas 10 ini fase exploring. Ananda boleh nyobain eskul ini, eskul ini, eskul ini. Klub ini, klub ini, klub ini. Cari 4E yang tadi, yang menonjol di diri Ananda begitu ya. Nah, nanti di fase kelas 11 ini, nah itu fase-fase memang penguatan begitu ya. Fase penguatan Ananda memilih jurusan yang sesuai begitu, terus ikut lomba dan sebagainya. Nanti baru di kelas 12 itu fase menikmati hasilnya begitu yang sudah settle secara tujuannya, terus juga bakatnya dan sebagainya itu akan terlihat. Bahkan Ananda-Ananda kita yang hari ini itu ada yang sudah dapat PTN lah Bunda, ada yang dapat di Jepang per bulan Februari kemarin ya Bu Kamila ya, Alhamdulillah Kenshin sudah dapat di Jepang di Hokkaido begitu, dapat beasiswa ya Bunda begitu. Dan yang sekarang lagi diproses oleh kami ada yang di UI, ada yang ITB gitu. Nah itu karena Ananda tersebut dari kelas 10 sudah mulai fokus begitu ya, dibantu oleh kami, dibantu oleh ayah bundanya juga begitu, Insya Allah. Baik, Ayah Bunda, Alhamdulillah ya. Ini mungkin terakhir pertanyaan di chat bisa sama Bu Kamila dijawab ya. Saya izin bacakan. Apakah ada pandangan dari pihak sekolah terkait bakat yang dimiliki Ananda baik dari segi akademik maupun non-akademik agar tidak salah dalam penentuan minatnya? Ada ruang dialog, tadi sudah ya Bunda ini Mah ya. Ruang dialognya insya Allah dibangun. Nanti apakah bimbel ini menjadi program wajib untuk semua santri? Nah, Bu Kamila silakan Bu. Baik, Bunda. Untuk bimbel ini memang ada dua pilihan ya, Bun. Ada yang memang wajib dan ada yang memang kalau kami menyebutnya adalah bimbel reguler dan bimbel mandiri. Jadi kalau untuk bimbel reguler ini seluruh santri memang wajib untuk mengikutinya karena ini mohon maaf ya Ayah dan Bunda, untuk pembiayaan dan yang lain sebagainya memang sudah termasuk di dalam DSP yang sudah Ayah dan Bunda itu bayarkan di awal. Nah, kecuali kalau memang Ayah dan Bunda merasa duh kayaknya kurang nih bimbel regulernya. Nah, nanti Ayah dan Bunda memang diperbolehkan untuk mengambil pilihan yaitu bimbel mandiri yang segala sesuatu pembiayaannya itu dibebankan kepada orang tua, akan tetapi untuk pelaksanaan jadwal kemudian pemilihan bimbelnya itu dikembalikan kepada sekolah. Jadi itu disesuaikan dengan kebijakan sekolah, tapi memang kita tidak memberikan hanya satu pilihan bimbel ya. Ada beberapa pilihan bimbel yang bisa dipilih oleh ayah dan bunda yang memang sesuai dengan kapasitas dari orang tua ataupun dari anandanya. Jadi kalau untuk yang wajib itu ada, yang untuk pilihan juga ada. Baik, Pak. Baik, seperti itu ya. Yang, Ayah Bunda ada tadi yang yang bertanya raise hand di chat. Nah, berikutnya ada lagi yang bertanya, Ibu Desi ya, dari Ananda Muhammad Palih, kelas 10-3. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Didi.
mengenai tadi bimbel itu berarti sudah mulai dari kelas 11 ya tadi itu. Ya, di semester 4 Bunda tadi disampaikan, insya Allah. Oh, di semester 4 ya. Karena mungkin di semester yang ganjilnya semester 3 kita anak-anak nih masih masih istilahnya masih ada apa untuk waktu untuk berubah ya kan gitu ya. Mungkin jadi supaya lebih fokusnya di empat. Eh, satu itu yang mau saya tanyakan. Kedua mungkin usulan Pak Dede mungkin anak-anak seperti kegiatan-kegiatan luar OSN dan itu mungkin lebih agak di courage lagi, lebih disemangati lagi anak-anak itu. Karena kan nggak cuma OSN, kadang-kadang ada juga saya pernah dengar misalnya sekolah apa sih eh, instansi dekia misalnya membuat lomba apa mungkin itu juga diikutkan yang sifatnya kualitasnya mungkin eh, nasional gitu ya sehingga eh, nanti menjadi nilai tambah buat si anak-anak ini. Terus saya usul juga untuk anak-anak ini loh Pak Didi untuk diajarkan atau diarahkan misalnya kan banyak beasiswa-beasiswa ya, baik untuk perguruan tinggi luar negeri maupun negeri mungkin sudah mulai diarahkan kadang-kadang kan untuk beasiswa itu anak-anak eh, membuat karya tulis atau ada UGM misalnya membuat bikin lomba yang untuk anak mahasiswa SMA membuat karya tulis atau apa sehingga nanti pada saat dia memilih itu dia sudah pernah ikut lomba di situ syukur-syukur kalau bisa menang tapi paling tidak menjadi pengalaman gitu bagi anak-anak jadi mungkin diarahkan untuk dari sekolah untuk beasiswa nanti saat dia di perguruan tinggi atau kalau bisa yang untuk SMA juga kan kadang-kadang ada beasiswa juga ya Pak Dede ya. Mungkin diarahkan gitu. Terima kasih itu aja Pak Dede. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Bunda, terima kasih ya atas saran masukannya begitu. Ada tanggapan dari Ibu Kamila terkait dengan perlombaan selain OSN? Nah, kita mengikut sertakan para santri di lomba-lomba apa saja Bu yang tingkat nasional? Baik, Bunda, betul tadi apa yang disampaikan sama Bunda, sepakat. Jadi memang kalau di sekolah itu ada yang disebut dengan programnya ekspres ya, ekstrakurikuler dan prestasi. Harapannya memang pada saat anandanya memilih satu ekstrakurikuler ataupun beberapa ekstrakurikuler maupun klub, nanti ujungnya itu arahnya memang akan kita arahkan untuk anandanya bisa berprestasi atau bisa mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh berbagai macam instansi ataupun uh, apa ada suatu sekolah gitu ya yang mengadakan suatu perlombaan. Nah, tapi memang kita juga selektif dalam memilih perlombaan apa saja yang akan diperlombakan gitu atau yang akan diikuti oleh Ananda. Nah, terutama kita akan mengutamakan terlebih dahulu perlombaan-perlombaan yang memang sudah terakurasi oleh sebuah ini ya apa ya itu program atau bidang itu di Kemendikbud itu disebutnya dengan Puspernas, Bu. BPTI Puspresnas, betul. Nah, jadi kalau yang memang sudah terakurasi oleh Puspresnas, itu akan menjadi salah satu sasaran utama untuk diikuti oleh anak-anak santri, baik itu kelas 10 maupun kelas 11. Nah, setelah itu baru nanti yang lainnya, yang pendukung mungkin ya, perlombaan-perlombaan pendukung untuk memang anak-anak santrinya bisa melatih mental dan melatih bakatnya apakah memang betul-betul bisa gitu ya untuk diperlombakan atau tidak. Seperti itu mungkin karena kenapa kita lebih fokus dulu ke Puspresnas karena untuk SNBP atau untuk hal-hal yang berbau ke dalam prestasi dan itu diakui, memang yang lebih akan diakui adalah pada saat melihat logo atau memang perlombaan tersebut sudah terakurasi di Puspresnas BPTI. Kalaupun misalnya memang belum terakurasi oleh Puspresnas, memang ini khusus diberikan oleh satu kementerian atau
memang khusus diberikan oleh pihak pemerintah yang diperkenankan untuk santri atau siswa kelas SMA itu untuk bisa mengikuti lombanya. Misalnya yang memang dia tidak ikut puspres, misalnya ada diikut oleh Kemenag ya. Misalnya Kemenag itu mengeluarkan satu festival, nah nanti si festival itu diperbolehkan untuk diikuti oleh santri SMA, MA atau SMK. Nah, biasanya nanti di sistem SNBP-nya itu memperbolehkan atau ada penilaian secara khusus kalau misalnya memang itu ada bukan ada logo ya, dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memang sudah terakurasi gitu mungkin. Jadi memang insya Allah tidak akan sembarangan. Tapi kalau misalnya untuk ya ini mah cek-cek aja, cek latihan, oh mah enggak. Tapi kalaupun nantinya ternyata tidak diakui dalam tanda kutip ya, pada saat masuk ke perguruan tinggi khususnya, nah ini mohon mohon maaf ya gitu ayah dan bunda. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Kamila ya. Izin saya tambahkan ya Bunda, karena memang nanti di beberapa jalur begitu ya, beberapa jalur masuk ke perguruan tinggi seperti SNMBP dan juga jalur-jalur mandiri prestasi memang diharuskan begitu Ananda yang memang memiliki prestasi nanti untuk melampirkan prestasinya begitu. Nah, untuk menstimulasi Ananda untuk bisa berprestasi, sebetulnya kami juga memberikan kesempatan Ananda boleh ikut olimpiade-olimpiade online terlebih dahulu yang biasanya banyak tuh di internet begitu ya. Nah, namun memang biasanya kalau yang bukan dari pemerintah, nanti hasil kurasinya itu biasanya cuma dapat bintang satu, ya Bunda, ketika nanti dikurasi sertifikatnya. Tapi tidak apa-apa, itu untuk ajang latihan. Kalau misalkan memang sudah bagus, karena memang OSN, terus FLS3N, begitu ya, ada fiksi dan sebagainya, biasanya itu berjenjang, bertingkat. Jadi tidak bisa langsung loncat ke nasional, tapi ada seleksinya tingkat kabupaten, seleksinya tingkat provinsi, baru ke nasional, begitu. Nah, ini bersaing dengan mungkin ribuan juga siswa-siswa yang memang mendaftar di perlombaan itu. Terus juga kami memberikan rekomendasi juga buat Ananda yang mau ikut lomba. Biasanya para kampus ya, pihak kampus ITB, UGM itu memiliki ajang-ajang perlombaan. Nah, kalau Anandanya memang sudah settle pengen masuk ITB, pengen masuk UPI, pengen masuk UI dan sebagainya, kami akan merekomendasikan Ananda untuk ikut perlombaan-perlombaan tersebut. Termasuk nanti di kelas 12, Bunda, ada satu ajang organisasi yang melatih leadership Ananda, namanya FALP IPB. Ini Ananda bisa ikutan, tapi syaratnya harus masuk ke dalam organisasi dulu. Harus OSIS gitu ya Bunda ya, boleh ketuanya, sekretarisnya, dan eh, ketua-ketua bidangnya boleh ikutan lomba ini, dan hadiahnya golden ticket ya Bunda. Jadi nanti biasanya akan diberikan sekitar 10 atau 20 golden ticket. Jadi bisa masuk IPB tanpa harus mengikuti jalur-jalur tes yang lainnya. Nah, ini menarik begitu. Jadi kami juga memotivasi Ananda, yuk ikut organisasi, sing bagus ikut organisasinya, harus dapetin eh, jiwa leadershipnya gitu, ya, mengasah leadershipnya di sana sehingga nanti bisa bermanfaat untuk di kelas 12. Insya Allah banyak kesempatan-kesempatan itu ya Bunda. Gitu. Terus untuk yang beasiswa-beasiswa juga betul ya Bunda ya. Banyak sekali seperti sekarang di kelas 12 juga ada beasiswa Garuda gitu ya. Terus juga beasiswa-beasiswa yang lain yang sudah dibuka, memang skill atau salah satu kemampuannya harus bisa menulis esai. Begitu. Nah, ini juga nanti difasilitasi juga melalui karya tulis ilmiah yang Ananda akan dibimbing oleh para guru-guru di SMA DT, ya Bunda. Jadi nanti diajarkan caranya. Gitu. Tentunya juga kami punya strategi-strateginya bagaimana si esai ini bisa diterima begitu ya oleh pihak kampus atau yang menyelenggarakan beasiswa tersebut. Ayah Bunda, kalau misalkan ada informasi-informasi lomba, terus termasuk beasiswa, jangan sungkan untuk menyampaikan ke kami ya, ke wali kelas, ke guru BK, ke kurikulum, agar kami bisa memfollow up ya Bunda. Begitu, karena biasanya saya sendiri suka dapat informasi dari wali santri, Pak Dede anak saya mau ikut beasiswa ini, mohon dibantu, disupport. Kami bantu ya Bunda, untuk menyiapkan dokumennya, menyiapkan persiapan tesnya, begitu. Sehingga insya Allah mudah-mudahan membantu Ananda mencapai impiannya. Begitu ya. Ayo Bunda, insya Allah hatur nuhun. Terima kasih tadi atas saran masukannya buat kami. Berikutnya tadi ada lagi ya Bu Desi ya. Bundanya siapa izin tadi yang sudah raise hand? Siapa ya Pak Dede? Kayaknya nggak ada deh Pak Dede. Sudah. Ah, sudah low hand lagi ya. Baik. Nggak ada. Ayo Bunda, apakah masih ada yang ingin kita diskusikan, kita bahas?
Alhamdulillah ya kalau kalau tidak ada, Cukup alhamdulillah berarti. terima kasih. Mudah-mudahan kami tim kurikulum, tim BK bisa memberikan fasilitas sosialisasi ini kepada ayah bunda sehingga ayah bunda bisa bisa memahami urgensinya, bisa memahami nanti follow up-nya harus seperti apa begitu ya untuk kedepannya. Insya Allah juga kami turut mendoakan Ananda mudah-mudahan bisa semakin menemukan arah begitu ya untuk bisa mencapai impiannya di SMA DT ini. Begitu, ayah bunda. Baik, kalau tidak ada izin ayah bunda ya, sebelum ditutup, saya izin memimpin doa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini ya, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, Allah senantiasa banyak memberikan limpahan, karunia, kenikmatan untuk kita semua. Terkhusus ananda kita diberikan kesolihan, begitu ya, ketenangan, kedamaian dalam jiwanya, dan mudah Allah berikan limpahan dan rahmat serta ilmu yang bermanfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana Amin. walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat saum, ya Rabb, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kami dapat mengikuti sosialisasi kegiatan ini dengan sangat baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, bimbinglah kami dalam setiap langkah dan keputusan, ya Rob. Karuniakanlah kepada anak-anak kami kejernihan hati, ketenangan jiwa, dan kebijaksanaan dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan potensi, minat, serta cita-cita mereka. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka jalan yang Engkau ridhoi. Lapangkanlah dada mereka dalam menuntut ilmu. Mudahkanlah setiap proses belajar mereka di fase-fase ini, ya Rob. Jadikanlah ilmu yang mereka pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan pada kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya Allah, ya Rob, berkahilah para guru dan juga orang tua yang membimbing dan mendampingi mereka, ya Allah. Satukan langkah kami dalam mendidik generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi umat serta bangsa ini. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rob. Dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para guru kami. Terimalah segala ikhtiar kami sebagai amal kebaikan di sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah ya Bunda. Terima kasih atas kebersamaan kurang lebih 2 jam. Tadi kita sama-sama berada di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bisa Allah ijabah di bulan Ramadan ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Bunda, terima kasih banyak. Sehat terus ayah Bunda ya. Amin. Tinggal beberapa hari lagi bertemu dengan Ananda tercinta. Titip salam kami buat ayah Bunda semuanya di rumah. Terima kasih ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ayah Bunda semuanya. Terima kasih Ya. Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu Bapak Ustazah. Ya, makasih Bu. Ya, ya Bunda, terima kasih banyak. Pak Dede izin duluan ya. Ya, makasih Bude. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Irfan boleh di off ya recordnya dan nanti di upload di YouTube biar bisa disimak bagi ibu yang belum menyimak. Pak Dede punten. Nanti Ya, tolong jadikan dulu Pak Ahmad jadi co-host ya. boleh. Di Pak breakout. Ahmad sudah masuk belum, Bu? Di breakout. Oh, di breakout. Iya. Iya. Oke, nuhun Pak. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.